warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Wijayati Hadisah Fitri dengan program studi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dengan Fakultas Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 222004. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ibu Handara Tri Enitasari MPD. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi pembelajaran. Yang pertama adalah permainan bola kecil, yang kedua ada senam lantai, yang ketiga ada senam irama. Untuk video pembelajaran selanjutnya, mari kita simak di slide berikut ini. Selanjutnya ada menggiring bola zigzag, adalah salah satu teknik dasar dalam sepak bola yang sangat penting untuk dikuasai. Teknik ini melibatkan gerakan kaki yang cepat dan lincah untuk melewati lawan sambil mengontrol bola. Mengapa menggiring bola zigzag itu penting? Yang pertama untuk meningkatkan kelincahan, yang kedua membuat lawan sulit mendekati, yang ketiga membuka ruang. Lalu ada cara untuk melakukan menggiring bola zigzag. Yang pertama, menjaga posisi badan tetap rendah dengan lutut sedikit ditekuk untuk memudahkan perubahan arah dengan cepat. Yang kedua, pandangan harus selalu ke depan untuk melihat ruang kosong dan pergerakan lawan. Yang ketiga, gunakan bagian dalam kaki untuk mengontrol bola secara lembut dan akurat. Yang keempat, gerakan kaki secara cepat dan bergantian untuk mengubah arah secara tiba-tiba. Untuk selanjutnya ada mendribel bola. Ini merupakan teknik dasar dalam berbagai olahraga bola, seperti sepak bola, basket, dan bola voli. Teknik ini melibatkan mengontrol bola dengan cara menendang, memantulkan, atau mendorong bola secara berulang-ulang untuk mempertahankan penguasaan bola dan bergerak dengan bola. Mengapa mendribel itu penting? Yang pertama, dengan mendribel pemain dapat menjaga bola tetap dekat dengan dirinya dan menghindari perebutan bola oleh lawan. Yang kedua, mendribel memungkinkan pemain untuk bergerak ke berbagai arah sambil membawa bola, membuka peluang untuk melakukan serangan atau menghindari tekanan lawan. Yang ketiga, gerakan mendribel yang cepat dan lincah dapat membuat lawan kesulitan untuk mendekati atau merebut bola. Yang keempat, mendribel yang baik dapat membantu pemain untuk mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang mencetak gol atau poin. Selanjutnya ada teknik mendribel yang dilakukan dalam olahraga. Yang pertama, pemain harus menjaga kontak yang baik dengan bola, baik dengan kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Yang kedua, gerakan mendribel harus terkontrol agar bola tidak mudah lepas atau keluar dari jangkauan. Yang ketiga, kecepatan mendribel dapat bervariasi tergantung pada situasi permainan. Yang keempat, pemain yang mahir dapat melakukan berbagai variasi gerakan mendribel untuk mengelabui lawannya. Selanjutnya ada cara servis pada permainan bola voli. Servis adalah pukulan pertama dalam permainan bola voli yang menentukan jalannya permainan. Teknik servis yang baik akan memberikan keuntungan bagi tim karena dapat langsung memberikan poin atau membuat lawan kesulitan menerima bola. Berikut ada beberapa jenis servis yang umum digunakan dalam permainan bola voli. Yang pertama ada servis bawah. Ini merupakan teknik dasar yang mudah dilakukan dan sering digunakan oleh pemula. Cara melakukannya adalah yang pertama, memegang bola dengan satu tangan di bawah pinggang. Lalu ayunkan lengan ke belakang dan ke depan dengan kuat. Lalu lepaskan bola saat lengan lurus ke depan. Dan berikut ada beberapa tips untuk melakukan servis yang baik. Yang pertama, badan tegak, kaki dibuka selebar bahu, kaki belakang sedikit di belakang. Yang kedua, genggamlah bola dengan kuat dan benar. Yang ketiga, ayunkan lengan dengan penuh kekuatan. Yang keempat, setelah memukul bola, ikuti gerakan dengan melangkah kaki ke depan. Yang terakhir adalah latihan yang rutin akan meningkatkan akurasi dan kekuatan servis. Selanjutnya ada teknik yang kedua dalam permainan servis bola voli, yaitu servis atas. Ini merupakan teknik yang lebih sulit dibandingkan dengan servis bawah, tetapi memberikan kekuatan dan akurasi yang lebih baik.
Berikut cara melakukan servis atas, yaitu yang pertama, ambil bola dengan tangan kiri, lalu lemparlah hingga setinggi di atas kepala dan pukul dengan kuat menggunakan tangan kanan ke depan. Dan berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan servis. Yang pertama adalah mengarahkan servis ke area kosong di lapangan. Yang kedua, gunakan variasi servis untuk mengecoh lawan. Yang ketiga, lakukan rotasi pemain setelah setiap servis untuk menjaga stamina pemain. Penting untuk diingat ya, teknik servis yang baik akan memberikan keuntungan bagi tim dalam memulai permainan. Selain itu, dengan melakukan servis yang bervariasi akan menyulitkan lawan untuk menerima bola. Oke, untuk teknik selanjutnya ada passing dalam permainan bola voli. Ini merupakan teknik dasar yang sangat penting untuk mengoper bola ke rekan satu tim. Tujuan utama passing adalah untuk menjaga agar permainan tetap berjalan dan menciptakan peluang serangan yang efektif. Berikut ada dua jenis passing utama dalam permainan bola voli. Yang pertama itu ada passing bawah. Ini digunakan untuk menerima servis, smash, atau bola-bola pendek. Caranya yaitu dengan kedua tangan dibuka lebar dan diayunkan ke depan untuk memukul bola dengan bagian bawah lengan bawah. Selanjutnya, teknik ini lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan passing atas. Selanjutnya, jenis passing atas ini digunakan untuk memberikan umpan kepada speaker atau untuk memulai serangan cepat. Dengan cara kedua tangan dibentuk seperti segitiga di atas kepala dan digunakan untuk mendorong bola ke atas. Teknik ini membutuhkan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Ada juga loh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas passing. Yang pertama, bagian mana dari lengan yang mengenai bola sangat berpengaruh pada arah dan kecepatan bola. Yang kedua, posisi tubuh yang benar akan memudahkan dalam melakukan passing dan memberikan kekuatan tambahan. Yang ketiga, koordinasi antara lengan, mata, dan kaki sangat penting untuk melakukan passing yang akurat. Ada juga manfaat menguasai teknik passing, yaitu akan mempermudah speaker dalam melakukan smash. Passing yang baik akan membuat permainan menjadi lebih cepat dan efektif, dan passing yang buruk dapat menyebabkan tim kehilangan poin. Selanjutnya, mari kita praktekkan teknik melempar bola menggunakan satu tangan. Yang pertama ada chest pass atau lemparan dada. Ini merupakan teknik dasar yang paling sering digunakan, dengan bola dilempar dari depan dada. Cara melakukannya yaitu memegang bola dengan kedua tangan di depan dada, jari-jari terbuka. Langkahkan kaki ke depan untuk memberikan kekuatan, lalu ayunkan dengan lengan ke depan. Pergelangan tangan mengikuti dan mendorong bola. Lalu lepaskan bola saat lengan lurus ke depan. Keunggulannya menggunakan lemparan dada ini adalah lebih akurat untuk jarak dekat dan menengah, dan mudah untuk dipelajari. Selanjutnya ada baseball pass. Ini mirip dengan lemparan dalam baseball, di mana bola dilempar dengan ayunan lengan yang lebih kuat. Cara melakukannya yaitu dengan memegang bola menggunakan satu tangan di sisi tubuh, seperti memegang bola baseball. Ayunkan lengan ke depan dengan kuat, lalu pergelangan tangan ikut mendorong bola. Setelah itu, lepaskan bola saat lengan lurus ke depan. Ini cocok untuk lemparan jarak jauh dan cepat. Selanjutnya ada overhead pass atau lemparan atas kepala, di mana bola dilempar dari atas kepala dengan tujuan untuk memberikan kekuatan dan jangkauan yang lebih jauh. Cara melakukannya yaitu dengan cara memegang bola dengan kedua tangan di atas kepala, jari-jari terbuka, lalu ayunkan lengan ke depan dan bawah. Pergelangan tangan ikut mendorong bola. Lepaskan bola saat lengan lurus ke depan. Keunggulannya yaitu cocok untuk melewati pemain bertahan atau melakukan lemparan jarak jauh dengan akurasi yang tinggi.
Selanjutnya ada senam lantai. Ini adalah salah satu bentuk senam ketangkasan yang dilakukan di matras dan tidak menggunakan peralatan khusus. Berikut ada cara melakukan roll depan dengan awalan berdiri, yaitu dengan cara yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kedua kaki rapat, dan kedua tangan di samping badan serta pandangan lurus ke depan. Gerakan selanjutnya adalah sama seperti gerakan roll depan dari sikap awal jongkok, tetapi pada waktu badan berguling ke depan, kedua tungkai tetap lurus. Pada waktu kedua tumit menyentuh lantai, secepat mungkin badan didorong ke depan sehingga badan berdiri tegak. Lalu, kedua telapak tangan ditolakkan pada matras atau lantai untuk membantu mendorong badan ke atas sehingga badan berdiri tegak. Dan sikap akhir berdiri tegak dan kedua kaki rapat. Kedua tangan lurus ke atas agak serong ke belakang serta badan agak melanting ke belakang. Pandangan lurus ke depan ya. Untuk yang kedua ada roll depan dengan awalan jongkok. Cara yang bisa dilakukan yaitu pertama, berjongkok dengan kedua tangan dan kaki rapat. Kedua telapak tangan atau tapak ditempatkan di matras. Lalu, angkat panggul ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan di lantai. Kedua tangan tidak dibenarkan terangkat dari matras agar badan dapat dicondongkan. Lalu, kedua siku tangan dibengkokkan dengan panggul tetap ditinggikan. Kemudian, masukkan kepala di antara kedua tangan dengan meletakkan kepala di belakang matras. Selanjutnya, badan yang telah dicondongkan ke depan lalu dijatuhkan ke depan. Pada saat mengguling, kedua tangan cepat memeluk kedua lutut dan dirapatkan ke dada dengan sikap kepala menunduk atau dagu dirapatkan ke dada. Kemudian lakukan sikap akhir memegang kedua lutut. Dan untuk yang terakhir, latihan ini dilakukan berulang-ulang ya, sehingga dapat mengakhiri gerakan dalam sikap berjongkok. Untuk teknik selanjutnya yaitu roll ke belakang. Dengan cara yang pertama, posisi awalnya berjongkok dengan kedua kaki rapat, tumit sedikit terangkat, kepala menunduk, dagu menempel di dada, dengan lengan lurus ke depan atau di samping paha. Selanjutnya, doronglah tubuh ke belakang dengan kekuatan kaki. Pastikan tubuh tetap membulat atau lutut rapat ke dada, dan juga dagu menempel dada. Lalu, saat punggung menyentuh matras, tekuk siku dan letakkan tangan di samping telinga. Ayunkan kaki melewati kepala. Pastikan seluruh punggung dan bokong menyentuh matras secara bergantian. Untuk teknik yang terakhir, akhiri gerakan dengan posisi jongkok kembali. Selanjutnya ada gerakan split. Ini merupakan salah satu gerakan dalam senam yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, terutama pada otot paha, panggul, dan punggung bawah. Gerakan ini melibatkan perenggangan kaki sejauh mungkin sehingga membentuk garis lurus. Ada dua jenis split utama, yaitu yang pertama split depan atau satu kaki di depan dan satu kaki di belakang membentuk sudut 180 derajat. Selanjutnya ada split samping atau kedua kaki terbuka selebar mungkin ke samping. Mengapa perlu melakukan split ini? Karena merupakan suatu gerakan yang sangat efektif untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh bagian bawah. Split juga membantu memperkuat otot-otot inti, paha, dan pinggul. Dengan melakukan split, membutuhkan keseimbangan yang baik. Fleksibilitas yang didapat dari split dapat bermanfaat untuk berbagai aktivitas fisik lainnya seperti tari, bela diri, dan olahraga lainnya. Berikut ada beberapa cara untuk tips melakukan split. Yang pertama, selalu lakukan pemanasan sebelum melakukan split untuk mencegah cedera otot ya.
Selanjutnya, jangan langsung memaksakan diri untuk melakukan split sempurna. Mulailah dengan perenggangan-perenggangan ringan dan tingkatkan fleksibilitas secara bertahap. Kita bisa menggunakan dinding, kursi, atau tali untuk membantu tubuh lebih rileks saat melakukan perenggangan. Tahan setiap posisi perenggangan selama 30 detik hingga 1 menit. Dan konsistenlah adalah kunci utama untuk meningkatkan fleksibilitas. Jadi, jangan pernah memaksakan diri ya untuk melakukan gerakan yang menyebabkan rasa sakit. Jika merasa nyeri dalam melakukan split, segera hentikan dan istirahatlah. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sikap lilin yang merupakan salah satu gerakan dasar dalam senam lantai yang membutuhkan kekuatan inti tubuh yang baik dan kelenturan. Berikut ada beberapa teknik melakukan sikap lilin. Pada posisi awal, berbaring, terlentang di atas matras, kedua tangan di samping tubuh, telapak tangan menempel di lantai, kaki lurus ke bawah. Selanjutnya, tekuk kedua lutut dan dekatkan ke dada. Letakkan kedua tangan di bawah punggung bawah dekat tulang belikat. Lalu, dorong pinggul ke atas menggunakan kekuatan perut. Luruskan kedua kaki ke atas hingga membentuk sudut 90 derajat dengan tubuh. Setelah itu, topang punggung bawah dengan kedua tangan. Jaga kepala dan leher tetap rileks. Pandangan lurus ke atas atau ke arah perut. Dan yang terakhir, turunkan perlahan kaki ke bawah satu persatu atau secara bersamaan. Setelah itu, kembali ke posisi tidur terlentang. Berikut ini merupakan contoh gerakan kayang. Jadi, kayang adalah gerakan senam lantai yang menyenangkan dan bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh. Berikut ada beberapa teknik kayang untuk anak SD atau MI. Yang pertama, persiapannya adalah pemanasan, di mana sebelum kita melakukan kayang, pastikan anak melakukan pemanasan ringan seperti jogging, jumping jack, atau perenggangan ringan untuk menghangatkan otot-otot. Selanjutnya, sediakan matras yang empuk dan cukup luas untuk melakukan gerakan. Cara melakukan kayang di sini ada dua ya. Yang pertama dari posisi terlentang. Caranya yaitu berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki rapat. Lalu letakkan kedua tangan di samping telinga, jari-jari mengarah ke kaki. Angkat pinggul dan punggung secara perlahan dan dorong tubuh ke atas dengan kekuatan tangan dan kaki. Untuk teknik yang kedua dalam posisi kayang yaitu posisi berdiri. Dengan cara berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, ayunkan kedua tangan ke belakang sambil menekuk tubuh ke belakang. Setelah itu, tumpukkan kedua tangan di lantai, jari-jari mengarah ke kaki. Dorong tubuh ke atas dengan kekuatan tangan dan kaki. Yang terakhir, usahakan tubuh lurus dari kepala hingga kaki. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sikap kapal terbang. Manfaatnya dengan melakukan sikap kapal terbang adalah gerakan ini sangat efektif untuk melatih keseimbangan tubuh. Otot kaki, terutama betis dan paha, akan terlatih dengan baik. Sikap kapal terbang juga membantu meningkatkan fleksibilitas pada otot paha belakang. Dan dengan melakukan gerakan ini secara rutin, postur tubuh akan menjadi lebih baik. Berikut ada teknik untuk melakukan sikap kapal terbang. Yang pertama, posisi awalnya yaitu berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Luruskan punggung dan tarik nafas dalam-dalam. Rentangkan kedua tangan ke samping sejajar dengan bahu. Selanjutnya, angkat salah satu kaki ke belakang selurus mungkin, sejajar dengan tubuh ya. Lalu, jari-jari kaki yang diangkat mengarah ke bawah. Tahan posisi ini hingga beberapa saat. Selanjutnya,
turunkan kaki yang diangkat dan ganti dengan kaki yang satunya. Ulangi gerakan yang sama ya. Gambar ini merupakan contoh langkah-langkah dalam melakukan handstand. Handstand sendiri merupakan salah satu gerakan yang biasanya ada di yoga. Berikut untuk posisi awalnya adalah berlututlah di atas matras dengan lutut selebar pinggul. Letakkan kedua lengan di depan kita dengan siku selebar bahu dan jari-jari saling bertautan membentuk segitiga. Tempatkan bagian atas kepala di dalam segitiga yang terbentuk dari jari-jari kita. Selanjutnya, angkat lutut dari lantai, lalu perlahan angkat kaki satu persatu hingga tubuh membentuk sudut 90 derajat. Pertahankan punggung tetap lurus. Secara perlahan, dekatkan kaki ke arah kepala hingga tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga kaki. Dan angkat kedua kaki secara perlahan hingga lurus ke atas sejajar dengan tubuh. Tahan posisi ini selama beberapa detik atau selama yang kita bisa. Fokus pada pernafasan yang tenang dan dalam. Selanjutnya, untuk keluar dari posisi, perlahan tekuk lutut dan turunkan kaki ke lantai. Untuk pemula, mulailah dengan melakukan handstand dekat dinding untuk mendapatkan dukungan ya. Pastikan leher kita lurus dan tidak terlalu menekuk ke belakang. Bernapaslah dengan teratur dan dalam. Jika merasa sakit atau tidak nyaman, segera hentikan. Jika kita baru memulai yoga, sebaiknya konsultasikan dengan instruktur yoga yang berpengalaman. Teknik selanjutnya ada teknik handstand atau berdiri di tangan. Handstand adalah gerakan yang cukup menantang namun sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan lengan, bahu, dan keseimbangan. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ingin melakukan teknik handstand. Yang pertama adalah lakukan pemanasan ringan seperti perenggangan lengan, bahu, dan pergelangan tangan. Selanjutnya, berdiri menghadap dinding dengan jarak sekitar 30 cm. Letakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan bahu. Tolakkan kaki ke dinding hingga tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga kaki. Lalu tahan posisi ini selama beberapa detik dan turunkan dengan perlahan, tekuk lutut secara perlahan. Teknik selanjutnya ada teknik push up. Push up adalah latihan yang sangat efektif untuk menguatkan otot dada, bahu, trisep, dan inti tubuh. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penting untuk melakukan gerakan ini dengan teknik yang benar. Berikut ada beberapa teknik dalam melakukan push up. Yang pertama, berbaringlah dengan posisi tengkurap di lantai. Letakkan kedua tangan di lantai sedikit lebih lebar dari bahu. Pastikan pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Lalu luruskan kedua kaki ke belakang dengan ujung jari kaki sebagai tumpuan dan kontraksikan otot perut untuk menjaga tubuh tetap stabil. Untuk gerakannya, yang pertama, turunkan tubuh. Di sini, tekuk siku secara perlahan dan turunkan tubuh hingga dada, hampir menyentuh lantai. Jaga agar tubuh tetap lurus dari kepala hingga tumit. Yang kedua, dorong tubuh ke atas. Jadi, doronglah tubuh kembali ke posisi awal dengan meluruskan lengan. Berikut ada beberapa manfaat dari push up. Yang pertama, untuk menguatkan otot dada, bahu, trisep, dan inti tubuh. Yang kedua, membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Yang ketiga, membantu memperbaiki postur tubuh yang buruk. Selanjutnya ada lompat harimau atau disebut juga dengan istilah tiger sprong. Merupakan salah satu gerakan dalam senam lantai. Gerakan lompat harimau berasal dari sikap kedua lengan ketika melompat dan berguling yang menyerupai harimau. Jika bisa menguasai gerakan roll depan, maka akan mempermudah dalam latihan teknik lompat harimau ini. Berikut
Ada beberapa cara melakukan gerakan lompat harimau. Yang pertama, sikap jongkok dengan kedua tangan di depan badan, siku ditekuk, dan pandangan ke depan. Selanjutnya pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Cara kedua yaitu kedua tangan lurus ke depan dan kedua kaki lurus ke belakang. Pada saat kedua telapak tangan menyentuh matras, secara cepat kedua siku ditekuk dan kepala dimasukkan ke antara kedua tangan. Gerakan ini diteruskan dengan gerakan menggelinding yang diawali dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang keempat, sikap akhir saat melakukan loncat harimau adalah gerakan jongkok sambil meluruskan tangan ke depan kemudian berdiri. Sebelum kita senam, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gerak langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Gerak langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua yang berakhlak mulia. Ayo bertepuk tangan, sehat, cerdas, ceria, tujuan kita semua. Ayo bertepuk tangan, hebat hebat semua anak-anak Indonesia. Ngangguk, itu tanda setuju. Ngangguk, hormat pada guru. Lihat ke kanan, lihat juga ke kiri. Sayang semua teman, tak boleh menyakiti. Tengok ke kanan, tengok juga ke kiri. Kalau tidak cengeng, jadi anak mandiri. 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila dasar negara. Merdeka, kita merdeka. Lambangnya Burung Garuda, Garuda terbang tinggi, Garuda terbang tinggi, tinggi tinggi di awan, awan putih langit biru. Garuda di dadaku, aku bangga padamu. Garuda di dadaku, aku bangga padamu. Garuda terbang tinggi, Garuda terbang tinggi, tinggi tinggi di awan, awan putih langit biru. Garuda di dadaku, aku bangga padamu. Garuda di dadaku, aku bangga padamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, anak Indonesia, hebat, anak Indonesia. Hore, selalu gembira. Oke, cerdas dan ceria. Head and shoulders, knees and toes. Hip, jam. 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 Inilah anak-anak hebat, beraksi sungguh berani. Inilah anak-anak hebat, berlari mengejar prestasi. Yo berlari, kuatkan otot kaki. Yo berlari, kita raih prestasi. Yo berlari demi Ibu Pertiwi. Yo berlari, kita kejar prestasi. Yo berlari, kuatkan otot kaki. Yo berlari, kita raih prestasi. Yo berlari demi
kecilku. Engkaulah patriot, tunas harapanku. Engkaulah guruku, engkaulah idolaku. Belajar, rajin belajar, semangat, terus semangat. Hebat, hebat, yes, cerdas, cerdas, yes, cerdas, ceria, yes. Sekali lagi, yes. Bagai sinar mentari yang menyinari seluruh bumi. Ikhlas tulus hatimu, semangat jiwamu yang tak pernah layu. Demi Ibu Pertiwi, engkau abdikan diri. Jadilah patriot, patriot sejati. Engkau pahlawan bangsa, dengan segenap jiwa kau bangun insan cendekia bangsa. Wahai abang guruku, karena jasamu ku dapat banyak ilmu. Hanya doa-doaku pantaslah untukmu, surgalah bagimu. Game start. Kissy face, senti on butt. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight feel crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this up to a club. You drink and smoke free, party all night. Go, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Get you, get you. All right.